Waspada ditipu driver bus di Paris, Prancis. Ini pengalaman ini nggak enakin banget nih bagi gua. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu TVN sebelum dengar ceritanya lebih lanjut. Ya, ini pengalaman nggak ngenakin ketika ada di kota Paris, Prancis. Wah, nah ini kan kalau soal transportasi publik sebenarnya nih Paris, Prancis udah proper banget gitu kan ya, ada bis, ada subway, terus ada tram dan lain sebagainya. Pokoknya udah lengkap lah, hampir kayak menjangkau semua titik-titik di kota Paris, Prancis. Nah, sebenarnya soal transportasi meskipun udah oke nih transportasinya, tapi gue sempat denger cerita, sempat baca-baca bahwa banyak turis Jepang misalnya yang stres dengan sistem dari transportasi di kota Paris, Prancis ini utamanya, karena banyak dari warga Jepang itu sendiri sering liburan ke sana gitu kan, dan ternyata soal transportasi publik kayaknya nggak sesuai ekspektasi, dan ternyata ini benar gitu kan. Gue mengalami sendiri, jadi kayak beberapa waktu yang lalu itu, kayak apa, tahun lalu 2022 tuh gue pergi ke Paris, Prancis, dan ya biasa kita menggunakan transportasi publik. Nah, ini gue cerita di awal, jadi kalau sebelum kita menggunakan transportasi publik kan biasanya kita riset dulu gitu kan, bisa kayak beli kartunya di mana, beli pembayarannya gimana. Nah, terus ternyata kita mesin untuk dapetin kartu itu hanya ada di subway gitu ya, hanya ada di subway atau kereta bawah tanah. Dan sebenarnya itu tuh kayak kebagi gitu ya, maksudnya kayak kita tuh mau beli untuk berapa hari, misalnya kayak berapa hari kita menggunakan transportasi ini, dan itu tuh kayak banyak pilihan. Jadi kayak berapa hari ini lo mau gunain subway terus, atau tram, atau bis, atau kombinasi dari semua moda transportasi, dan harganya beda-beda. Nah, gue itu waktu itu kayaknya cuma kayak gue kurang literasi atau kurang baca, jadinya kayak gue tuh cuma beli buat subway, dan itu kayak sekali jalan gitu kan, sekali jalan. Gue bareng teman-teman sekali jalan, misalnya dari titik A ke, waktu itu misalnya dari titik A ke Museum Louvre. Nah, setelah ke Museum Louvre, kita itu tuh pengen ke Menara Eiffel gitu kan, pasti kan pengen banget ke namanya icon dari kota Paris ini gitu. Siapa sih yang nggak pengen ke Eiffel kan, kayak kita belum lengkap kalau ke Paris misalnya nggak ke sana. Nah, kita setelah searching, kita pakai Google Maps, dan ada salah satu rekomendasi ke sana adalah menggunakan bis. Menggunakan ya bis gitu kan ya. Nah, terus kita mencari halte terdekat gitu ya, yang maksudnya yang ada bis yang menuju arah Menara Eiffel, dan setelah berkeliling gitu kan, maksudnya kayak nyari-nyari, oh ini ketemu. Dan itu tadi, dan di halte-halte di kota Paris itu tuh nggak kayak halte di Jakarta ya, misalnya yang haltenya tuh tertutup, dan ada bangunannya dan sebagainya. Kayak kadang haltenya cuma pelang doang, terus kadang ada yang ada kanopi, tapi itu sangat sedikit. Dan terus intinya di halte-halte tersebut itu nggak disediakan mesin tiketing gitu kan. Jadi kalau kita mau beli kartu gitu kan, itu tuh harus nyari stasiun subway-nya juga. Nah, di Museum Louvre tuh agak jauh nih dari halte ini, jadi kayak ya kita udah nunggu di sini. Nah, terus karena kita nggak tahu, karena kita mikirnya semua bisa satu kartu itu, makanya ya udah waktu bisnya datang kita naik aja, naik. Dan terus, nah, yang jadi pertanyaan adalah sama si drivernya ini, kan seharusnya dia tahu nih jenis kartu yang kita pakai, yang kita bawa. Nah, dia tuh nggak ngomong misalnya ini kartu lo tuh nggak bisa gitu, misalnya kayak gitu. Nah, gue dan teman-teman maksudnya itu udah nge-tap dan emang gagal. Sebenarnya kita udah tahu itu gagal, tapi si drivernya ini bilang ya udah masuk aja, naik aja. Ya udah, akhirnya kita naik aja. Nah, waktu itu gue sambil ngevlog dan lain sebagainya, bikin vlog bla 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 kayak santai bla. Nah, ini nih nggak enak ya, ketika kan kita pasti turun di halte dekat Menara Eiffel ya, tepatnya di seberang kan Menara Eiffel, terus ada sungai. Nah, kita di seberangnya. Nah, waktu itu gue lagi ngevlog, terus kita udah pada mau turun, tiba-tiba dari depan itu kayak dari jendela, terus udah kayak, kan gue lagi ngevlog, terus kayak dia nyuruh gue matiin kamera gitu, padahal kamera gue tuh kamera Osmo. Matiin kamera gitu. Waduh, kenapa nih, ada razia apa nih? Ternyata ada razia tiket. Aduh, nah itu ada razia tiket, dan kita nggak punya tiket karena kita pakai tiket yang dari subway itu tadi. Ternyata itu adalah tiket khususnya itu tadi untuk subway pulang pergi itu. Akhirnya kita kena denda. Lumayan sih kena dendanya, berapa euro? Gue lupa, 35 euro atau sekitar
berapa sih, 650 ribuan atau 700 ribuan lah kalau nggak salah pokoknya waktu itu. Ya itu lumayan banget kalau lo kena denda segitu. Nah gue tuh yang jadi yang dan itu banyak banget ya, utamanya turis-turis dari Asia kan, karena nggak cuma kita aja, cuma kayak penumpang di bis itu tuh kayak banyak gitu. Masa kayak bahkan kayaknya ada yang ibu-ibu tuh kayak dari Asia itu bilang kayak, loh gue tuh udah beli ini untuk semua moda transportasi, kenapa gue juga masih kena denda. Ibu itu tuh kayak kesel gitu, kayak marah gitu, apalagi kita gitu, apalagi kita. Terus ya udah, mau nggak mau kita kena denda gitu, kena denda. Ya udah kita mau nggak mau bayar gitu. Cuma kan kayak yang bikin kita kesel adalah kenapa sih drivernya, kalau misalnya kalau di Jakarta misalnya, kayak kalau lo nggak punya Jaklingko atau apa ya, lo nggak akan boleh naik, istilahnya kayak gitu. Lo nggak bisa naik kalau lo menggunakan yang non BRT, misalnya kayak yang di pinggir-pinggir jalan itu kan, kayak mereka kan, lo nggak bisa naik. Ya udah, kita kan akan mencari kartu Jaklingko misalnya kayak gitu. Nah ini nih kayak sama drivernya, ya udah lo masuk aja gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kita tuh dijebak gitu loh, dijebak sama si driver bisnya. Aduh ini oke lah, terus ya udah gitu, terus ya mau nggak mau bayar dan lain sebagainya. Terus kayak for your information, jadi kayak transportasi di Eropa itu kebanyakan tuh kayak kita tuh membeli satu kartu. Nah itu tuh bisa untuk jangka waktu tertentu, misalnya kayak dalam waktu seminggu, dalam satu, jadi kayak kita bebas tap in tap out misalnya kayak gitu dengan kartu tersebut. Nah sistemnya kayak gitu kan. Kalau Jaklingko itu kan misalnya kayak ya kita bisa pakai selamanya lah istilahnya, dengan isi ulang. Nah sebenarnya kalau di sana tuh ada, kalau buat turis tuh bisa menggunakan kartu, kita bayar berapa euro, nah itu bisa dipakai misalnya 9 hari atau berapa hari dan lain sebagainya, nanti kita beli lagi. Jadi bisa seperti itu. Cuma kalau yang di sini di Paris ini agak susah juga sebenarnya nyari kartunya. Kalau beli kartu harus di Subway gitu, jadinya ya agak ini ya, agak aduh bikin pusing. Dan denda segitu tuh ya lumayan banyak banget. Ya itu mending kita naik taksi deh ke Menara Eiffel dari Museum Louvre itu. Nah mungkin next buat ngakalin ngakalinnya biar tetap gratis, biar tetap gratis karena nggak denda. Jadi tuh kayak mereka itu tuh nunggunya tuh emang yang di bus stop yang dekat Menara Eiffel gitu ya. Jadi kayak yang sengaja di situ mereka check in tiketnya gitu ya. Nah kalau kita berhenti di satu halte sebelum Menara Menara Eiffel itu, nah kita tuh kemungkinan nggak akan kena gitu. Berarti kan kayak tinggal jalan sebentar aja gitu kan ya, terus ya udah gitu kan gitu. Nah sebenarnya itu tadi kalau di Eropa kayak beli satu kartu dan tadi ya gue tambahin, jadi kita beli satu kartu untuk berapa hari dan bisa tap in tap out misalnya. Nah biasanya emang nggak dicek, nah tapi kayak random check gitu, bisa kayak gitu. Nah itulah pengalaman nggak ngenakin menggunakan transportasi publik di Paris gitu kan ya. Ya ini buat teman-teman aja gitu kan, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menambah referensi dan apa ya, ya pengalaman gitu kan ya. Ini gue sambil benerin rambut terus nih karena gue selfie jadi berasa ngaca. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe channel TVN. Wassalamualaikum.